Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, di mana saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melangkah Maju dalam Tuhan. Saya mau bacakan firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-5 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Saudara sekalian, perjalanan rohani kita bisa diibaratkan seperti perjalanan orang-orang Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, menuju Kanaan, tanah perjanjian. Mesir seringkali diibaratkan sebagai simbol dunia, perkara-perkara duniawi, sedangkan Firaun, pemimpin Mesir, itu seringkali melambangkan iblis. Nah, ketika umat Israel, umat Tuhan ingin beribadah 3 hari perjalanan jauhnya ke padang gurun, mereka dilarang oleh Firaun. Tetapi melalui 10 tulah yang ditimpakan, akhirnya terpaksa diizinkan. Namun saudara lihat, ternyata tidak semudah itu izin diberikan. Ada berbagai tahapan hambatan sehingga sebetulnya orang Israel tidak terlalu mudah untuk bisa beribadah seperti yang mereka inginkan. Nah, di dalam kehidupan rohani kita untuk menuju kedewasaan seperti Kristus, kita juga seringkali menemui hambatan-hambatan dari kuasa dunia atau si iblis. Nah, kita harus melangkah maju di dalam Tuhan. Ada 4 langkah yang kita harus lakukan supaya kita sampai pada the promised land, tanah perjanjian, yaitu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, yang pertama dalam Keluaran 8 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Jadi Firaun mengizinkan mereka beribadah, tapi tidak boleh meninggalkan Mesir yang merupakan gambaran duniawi. Udah di sini saja, jangan pergi jauh-jauh. Nah, ini melukiskan seperti setan itu bilang, "Oke, mau jadi Kristen nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan hidup duniawi kamu. Biar sama aja seperti dulu." Sehingga banyak orang Kristen lagu hidupnya, "Aku masih seperti yang dulu." Ya, bedanya cuma satu, hari Minggu ke gereja, tapi yang lain gak ada bedanya. Jadi di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Nah, saudara sekalian, ini adalah bujukan daripada si iblis supaya kita tidak pernah berubah. Tetapi Musa ngotot, kita harus pergi meninggalkan tanah Mesir yang merupakan gambaran duniawi. Jadi langkah pertama untuk kita maju secara rohani, saya sebut sebagai pertobatan. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, berubah dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, pertobatan itu berasal dari kata Yunani metanoia, artinya perubahan pola pikir yang mengakibatkan perubahan perilaku. Sehingga kita berbeda dari hidup yang lama menjadi ciptaan yang baru. Lalu kalau misalnya dulu sebelum Kristen kita suka mencuri, lalu udah jadi Kristen kita mencuri juga, apa bedanya? Kita mesti berbeda dong. Orang bule sama orang Indonesia juga ada bedanya. Katanya kalau orang bule masuk restoran disodorin menu, yang dia lihat yang kiri, makanan apa yang dijual? Capcay, puyung hai, barongsai. Orang Indonesia kalau lihat yang kanan, mana yang paling murah, itu yang dia pesan. Orang bule kalau naik taksi yang dia lihat pemandangan di luar. Orang Indo kalau naik taksi yang dilihat apa? Argometer, saudara sekalian. Nah, jadi
Bule sama Indo aja ada bedanya. Apalagi orang Kristen yang sudah lahir baru sama orang yang belum bertobat. Mesti ada perbedaan yang kontras. Di mana kita harus meninggalkan sifat-sifat dari kehidupan yang lama. Ini sejalan seperti panggilan Tuhan kepada Abram dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memanggil Abraham keluar dari hidup lama, keluar dari lingkungan, karena dia ingin dijadikan sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam perjanjian baru firman Tuhan juga berkata demikian, 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan mau kita membuang kenajisan, buang berhala, karena itulah tandanya kita benar-benar bertobat. Pertobatan yang dinyatakan dalam tindakan hidup kudus. Hati yang bertobat memang hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Dan apa buah pertobatan? Yaitu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ada peringatan Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 11. Apalagi ini makin nyata di akhir zaman, dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan sedang melakukan pemisahan lalang dan gandum, domba dan kambing, anak dari yang pandai dan anak dari yang bodoh. Sehingga yang jahat semakin jahat, yang baik, yang benar akan semakin benar. Dan kita harus benar-benar mengalami pertobatan. Saudara, Maleakhi 3 ayat 18 juga berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini doa saya, supaya kita semuanya masuk pada langkah pertama, yaitu pertobatan. Yang berikutnya kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Nah, ini yang kedua, jangan pergi terlalu jauh. Oke deh, kamu tidak perlu beribadah di Mesir, gambaran duniawi. Kamu boleh beribadah di padang gurun, tapi jangan terlalu jauh. Nah, saudara, kadang-kadang setan juga menggoda kita. Oke, jadi Kristen nggak apa-apa, ke gereja sesekali boleh, tapi jangan terlalu ekstrim, terlalu sungguh-sungguh, jangan terlalu fanatik, jangan mati-matian untuk Tuhan. Udah biasa-biasa aja, ya, biasa aja. Iblis seringkali menghambat pertumbuhan rohani kita, sehingga akibatnya kita menjadi orang Kristen yang pasif, tidak antusias, dibakar tidak menyala, disiram tidak basah. Padahal Tuhan mau kita benar-benar maju di dalam Dia. Karena itu setelah langkah pertobatan harus ada langkah berikutnya, yaitu pertumbuhan rohani. Ini yang kita harus miliki dalam kehidupan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan rohani, makin mengenal Dia. Firman Tuhan juga berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara, jadi kita mesti maju secara rohani. Jangan sudah 5 tahun jadi Kristen, ya pertumbuhan rohaninya persis sama. Nggak pernah tumbuh sampai hari ini. Ayo maju di dalam Tuhan. Saudara, ketika Tuhan meminjam perahu Simon Petrus dan mengajari orang banyak dengan firman, setelah selesai, Dia berkata apa kepada Simon Petrus? Tolakkan perahumu ke tempat yang dalam.
lalu dia disuruh menebarkan jala untuk menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Di tempat yang dalam mereka bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau hanya di pantai nggak ada ikan. Waktu di jala yang dapat pasir, mungkin sampah, saudara. Begitu juga dalam kehidupan Kristen, jangan cuma di permukaan, jangan cuma di pesisir. Tolakan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Ayo mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara mesti dibaptis. Kalau sudah dibaptis, saudara mesti rajin beribadah. Kalau udah rajin beribadah, suka berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Kalau sudah, kita harus melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Karakter kita makin hari makin serupa seperti Yesus. Pemahaman kita akan kebenaran makin bertumbuh. Dan itulah step rohani yang kita harus raih dalam kehidupan. Ada pertumbuhan rohani. Kalau setan berkata, jangan pergi terlalu jauh. Justru kita ingin pergi jauh lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita lihat di dalam Keluaran 10 ayat 11 yang berbunyi demikian. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudara sekalian, yang ketiga karena ditimpa oleh tulah kembali, Firaun akhirnya bilang, oke, kamu boleh pergi jauh 3 hari perjalanan, karena Tuhan akan menjumpai mereka di gunung Sinai sebetulnya saudara. Tapi yang boleh pergi cuma laki-laki saja. Yang perempuan, yang anak-anak, bahkan kambing domba, harta mereka harus tinggal di Mesir. Nah kalau begitu kan nggak mungkin jalan terus. Orang Israel laki-lakinya pasti akan balik lagi ke Mesir. Ini godaan setan saudara sekalian. Cuma laki-laki saja yang boleh beribadah. Padahal Tuhan ingin ketika kita bertobat, pertobatan kita itu mempengaruhi seluruh keluarga kita. Istri, anak, semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya teringat Nabi Nuh. Dia membawa seluruh keluarganya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Semuanya masuk ke dalam bahtera keselamatan. Atau seperti Yosua yang satu kali berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Nah jadi kemajuan rohani itu bisa kita dapatkan kalau yang pertama kita menapaki yang namanya pertobatan, yang kedua pertumbuhan rohani, dan yang ketiga adalah penginjilan. Nah jadi siapa yang harus kita injili? Pertama-tama adalah keluarga kita, tapi kemudian semua orang yang lain agar mereka juga percaya kepada Yesus. Jadi Kristen nggak boleh egois karena Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil harus diberitakan kepada semua orang. Karena kita tahu kalau orang tidak percaya Yesus, mereka binasa semua di dalam neraka. Apa saudara mau masuk surga sendirian? Cuma laki-laki saja. Lalu istri, anak-anak, semuanya masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, cuma perempuan saja yang ke surga. Keluarganya ditinggalkan pada jalan menuju neraka. Oh saudara, jangan egois. Ayo kita memberitakan Injil. Merebut mereka dari api neraka dengan mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Nah di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 firman Tuhan berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, karena ke surga itu nggak bisa nebeng orang lain, kita harus memberitakan kabar baik agar setiap individu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen, semua latar belakang penyembah berhala. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat percaya Yesus adalah ibu dari nenek saya panggilnya Mak Co. Mereka waktu itu masih tinggal di Kalimantan Tengah. Satu kali ada misionaris datang dan kemudian mengadakan ibadah di sebuah tempat kecil, dan oma saya ini, ya ibu dari nenek saya, selalu datang, akhirnya bertobat menjadi Kristen. Oh keluarganya marah, nggak setuju, suaminya suka maki-maki dia, melarang ke gereja, tapi ibu tua ini selalu
setia datang kepada Tuhan, bahkan menceritakan kabar baik kepada keluarga yang lain. Orang kedua yang bertobat dalam keluarga adalah ayah saya ketika dia studi di Jawa Timur, di Malang. Sejak itu satu demi satu anggota keluarga didoakan dan dimenangkan bagi Yesus Kristus. Sekarang kira-kira mungkin ada 150 orang anggota keluarga dan famili dekat semuanya jadi Kristen. Dan banyak di antara kami yang kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa-jiwa, membaptis ribuan orang untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa berbangga hati karena yang dipakai di dalam keluarga kami untuk memenangkan keluarga itu adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Tapi dia sungguh-sungguh cinta Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada seluruh keluarga. Saya yakin kalau nenek tua buta huruf bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, apalagi saudara. Maukah engkau dipakai untuk menjangkau keluargamu bagi Kristus? Mungkin saudara bilang, susah. Ya memang, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap aja menabur benih Injil. Nanti Tuhan yang akan menumbuhkannya. Karena inilah kemajuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu penginjilan. Lalu yang keempat, yang terakhir, untuk maju di dalam Tuhan, saya lihat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 24 firman yang berkata, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Nah ini saudara, ini tipuan si Firaun lagi. Oke, kamu boleh pergi, suami pergi, istri pergi, anak-anak pergi. Tapi kambing dombamu, harta bendamu harus tetap tinggal di Mesir. Ini menunjukkan saudara, setan itu tahu orang tidak akan pernah maksimal di dalam kecintaan kepada Kristus kalau dianya beribadah tapi harta bendanya masih terikat oleh perkara-perkara duniawi dan tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau seantero hidup kita, termasuk harta milik kita, itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan sekarang ini banyak orang udah jadi Kristen, tapi pelitnya luar biasa, saudara sekalian. Nyanyi-nyanyi mau, ke gereja mau, tapi suruh berkorban, memberikan persembahan, apalagi misalnya janji iman untuk pembangunan, nggak mau mereka. Malah nuduh, wah pendeta mata duitan dan sebagainya. Padahal yang dibangun juga bukan pakai nama pendeta, saudara sekalian, semuanya untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Jadi langkah keempat yang menunjukkan kita makin maju secara rohani, selain pertobatan, pertumbuhan rohani, penginjilan adalah pengorbanan. Kita harus rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita ini harus jadi bendaharawannya Tuhan. Ingat loh, apa yang kita miliki sebetulnya cuma titipan Tuhan. Ownernya kan dia, kita ini cuma manajer. Dan kalau Tuhan dan pekerjaannya membutuhkan, kita akan support. Kalau saya lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3, rombongan Yesus pelayanan ke kota dan desa karena disupport secara keuangan oleh beberapa orang wanita kaya yang hidupnya telah dijamah dan diubah oleh Kristus. Sehingga melalui persembahan mereka, berita Injil itu bisa disebarkan kemana-mana. Sampai hari ini dibutuhkan orang-orang yang punya hati memberi sedemikian. Saudara, mari kita memiliki penyerahan total di hadapan Tuhan. Belajar menabur di ladang Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Tapi kumpulkan hartamu di sorga. Itu harta yang abadi. Apa yang kita miliki akan kita tinggal waktu kita mati. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Karena itu saudara sekalian, mari kita belajar mengorbankan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Raja Daud, ketika dia ingin membangun bait suci, Tuhan bilang, no, kamu tangannya berlumuran darah. Nanti anakmu, Salomo, yang akan mengerjakannya. Tapi apakah setelah ditolak, Daud berdiam diri? Tidak, dia mengumpulkan harta benda kekayaan negara untuk dipersiapkan bagi pembangunan bait suci. Bahkan dia juga memberikan persembahan secara pribadi dalam jumlah sangat besar. Kalau saya baca dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 3 dikatakan,
Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan dari segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Oh, ini orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dia nggak hitung-hitungan, dia berkorban dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga bait Allah di kemudian hari itu menjadi bangunan yang sangat megah, sangat luar biasa. Walaupun Daud tidak pernah menikmatinya. Istilahnya nggak pernah kebaktian di sana. Tapi ini kan untuk Tuhan, saudara sekalian. Dan saya percaya ada pahala yang Tuhan berikan bagi orang yang setia menabur di ladang Tuhan. Maukah saudara hari ini mengambil komitmen untuk tidak stuck secara rohani? Sudah bertahun-tahun gitu aja kerohaniannya. Ayo maju dalam Tuhan. Pertama mesti ada pertobatan. Yang kedua mesti ada pertumbuhan rohani. Yang ketiga saudara harus ikut serta dalam penginjilan kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Dan yang keempat, saudara harus memiliki pengorbanan. Belajar menabur di ladang Tuhan. Karena kita tahu semua adalah miliknya. Dan biarlah kita menjadi bendaharawan Allah untuk menyalurkan apa yang merupakan milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami orang Kristen yang tumbuh rohaninya secara pesat ya Tuhan. Tidak terhambat oleh godaan Firaun, yaitu iblis yang berusaha untuk menyeret kami. Tidak pernah maju. Jadi Kristen tapi hidup tidak pernah berubah seperti orang dunia. Jadi Kristen tapi suam-suam kuku. Jadi Kristen tapi tidak pernah memberitakan Injil. Jadi Kristen tapi pelitnya minta ampun. Mulai hari ini seluruh hidup kami persembahkan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau maju di dalam Engkau. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar firman. Kami mau menjadi pelaku firman. Ya Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh mempersembahkan segalanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.